Lailatul Qadar mungkin lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini yang akan kami tanyakan sehubungan dengan membaca Al-Quran. Biasanya kalau kita membaca Al-Quran, kita melihat sejarahnya, Quran itu membaca di daun kurma, di beberapa kurma, di tulang-tulang pahalanya besar. Kemudian dijadikan buku kitab. Ini pun masih pahalanya sangat besar. Alhamdulillah sekarang ini sudah perkembangan teknologi itu ada HP. Nah, ya ada. Ya, ini apakah kira-kira kalau kita membaca HP atau Al-Quran di HP ini, apakah bisa dihitung sama seperti orang dulu pahalanya mendapatkan lima qadar? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jawabannya simpel, dihitung sama aja. Selama niat kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, baik itu membaca dengan mushaf Al-Qur'anul Karim ataupun melewati handphone. Ulun jujur, Ramadan kali ini ulun membaca Al-Qur'an kada suah pakai mushaf. Ulun membaca Al-Qur'an di HP. Jujur aja ulun dari awal Ramadan tadi sampai ini sampai detik ini ulun bersaksi nih kada suah membaca Al-Qur'an pakai mushaf, ulun pakai HP aja. Karena perkembangan zaman ya lah Pak. Nah, perkembangan zaman itu kadang memandangnya yang penting ikhlas apa yang di hati kita. Andai kata HP ini seperti mata pisau, terkadang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, macam-macam kok dibuka kalau. Terkadang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tips dan cara agar HP ini membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah dengan melakukan kebaikan di dalamnya, termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan niat kita hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar, sekalipun membaca di dalam handphone, membaca Al-Qur'an kah, membaca salawat kah, ratib kah di dalam HP, selama ke dalam kebaikan, insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tidak sedikit pun pahalanya dikurangi dengan sebanding di dalam mushaf. Tapi alangkah baiknya membaca Al-Qur'an itu lewat mushaf, Bang. Karena apa alasannya? Karena di HP ini aja terkadang ya ratan membaca Al-Qur'an, ting masuk pesan. Nah, gitu pulang yang kada baiknya ngalihnya. Terkadang apakah masuk pesan kah, masuk chat WhatsApp kah, masuk Instagram kah, YouTube kah, macam-macam. Jadinya kada khusus membaca di HP. Nah, maka karena itu alangkah baiknya membaca Al-Qur'an itu melewati mushaf, kada lewat HP. Tapi ulun pribadi andai kata membaca Al-Qur'an, sebartan notif ulun matiakan dan ulun mode pesawat. Otomatis karena yang masuk. Jadi kalau membaca khusus membaca Al-Qur'an di handphone sini. Nah, mungkin paham selamat sampaikan. Alhamdulillah. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalam. Di pagi Ramadan Rabu yang terakhir ini, mungkin bulan terakhir juga untuk tausiah bulan Ramadan ini. 1 tahun kemudian menunggu di akhir Ramadan sepertiga terakhir ini banyak sekali manfaat dan berkahnya. Tadi telah dijelaskan oleh Ustaz juga mengenai keutamaan majelis ilmu dan keutamaan majelis ilmu. Dari setiap langkah ke rumah, ke majelis ilmu, apalagi di masjid, setiap langkahnya dihitung atau dinilai kebaikan dan kebaikan. Mungkin di antara kita ya ada yang memakai langkah kaki untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, di antara kita ada juga yang datang memakai sepeda motor. Mungkin senilai itukah atau seberapa jauh barakah dan fadilah serta kayak Wiranto amalnya. Yang kedua, Ustaz, alhamdulillah kita Kota Bronto sekitarnya khususnya Jalan Sepeda ini semacam Ustaz yang ada di depan Cambridge. Ini merupakan aset umat kita, aset masyarakat kita. Insya Allah ke depannya kami dari pengurus Masjid Jami'ah Mukarramah Kota Bronto akan selalu minta
berjuang, minta nantinya semacam partisipasinya, karena beliau adalah alumni para wali, adalah mau kafir, juga beliau adalah alumni MTS Negeri Bogor, yang kalau dilihat dari silsilahnya, beliau ini adalah anak dari ayah dan kita Haji Hamid. Beliau adalah sangat simpatisan kepada Masjid Al-Mukarramah Ampel ini, dan ini setelah silsilah keturunan adalah keponakan dari Kiai Haji Mas Turi Almarhum, mudah-mudahan Kiai mendapatkan rahmat dalam kuburnya. Jadi tidak sungkan bila sampian datang ke Masjid Al-Mukarramah karena bagian dari keluarga kami di Antai. Dan selanjutnya secara terbuka, karena Masjid Ampel ini adalah dihimpun 99%-nya adalah dari infak, sedekah dan zakat dari umat. Sekian persen yang hibah dari pemerintah. Mungkin dalam pemberdayaan ke depannya ada yang tidak sesuai, yang sukan-sukan menurut hadis dan Al-Quran, ada yang menceng yang sukan-sukan untuk berikan saran dan masukan kepada kami pengurus, karena kami pengurus adalah serta-merta menjalankan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat dan umat. Mungkin seperti itu Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, langkah kaki dari rumah ke dalam masjid apakah sama besarnya dengan orang yang bersepeda motor dari ibarat kayak Wadahulun di sana ke sini, apakah pahalanya sama atau kada? Insya Allah kita sangka baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sama aja. Tapi bila pakai jalan kaki kan dihitung per langkah. Bila bersepeda motor, waktu kita naik bersepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, coba kemungkinan dihitung per putaran roda. Sangka baik mungkin kayak itu juga. Sebanyak apa roda kita berputar sampai ke langgar ini, ke masjid ini, itu pula dihitung pahala yang kita dapatkan. Karena kan kemajuan zaman berbeda. Mungkin yang ketika Nabi bahas ini orang dahulu berjalan, sedangkan zaman sekarang macam-macam, ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat, macam-macam. Mungkin andai kata sepeda motor dihitung seberapa tetes bensin hilang, nah mungkin gitu aja, itu aja pahala yang kita dapatkan. Karena ana inda zanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi seangkan hambaku kepadaku. Kita menyangka baik kepada Allah, Allah memberikan pahala. Setiap roda berputar kita dihitung pahala, karena kita selalu bersyukur, karena kita selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di sisi seangkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu mendatangi majelis taklim yang jauh-jauh, insyaallah dihitung pahalanya sama dengan melangkahkan kaki ke sana. Mungkin hari ini yang dapat ulun sampaikan kali ini, salah mohon maaf dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.